Hai, Betty, apa kabar? Hai Seno, Lagi aduh lama ngopi banget apa? gak ketemu Kayaknya ya. asik banget. Ini kita lagi di cafe, Eh, cafe yang khusus ini jualan kopi macam-macam Iya. dari Indonesia. Makanya aku pilih ini. Tempatnya oke ya? Sebelahnya persis ada cafe yang Perancis, tapi saya pilih yang Nusantara. Asik. Karena saya selalu promosi Nusantara ya. Walaupun tinggal di Finland. Walaupun tinggal di Finlandia, cinta Indonesia selalu. Bet, terima kasih mau ngobrol-ngobrol mengenai ini. Terima kasih, Sekarang lagi tren baru. Pernah dengar apa istilah hashtag kabur aja dulu? Pernah dengar ya? Ah iya, Lagi benar-benar rame ya? lagi seru ya, Lagi seru ya? Jadi Sobat Seno ini, Sobat Meti ini udah lama tinggal di Finland dari Hmm. 20 Oh, udah 30 tahun. 30 tahun. Jadi kita mesti gali nih mengenai apa yang bisa kita gali di Finland. Finland ya. Kan anak muda sekarang pengennya instan, pengennya tuh Iya benar-benar. cari pengalaman dulu di luar, Iya. baru balik lagi ke sini. Iya. Meti sebagai orang yang udah duluan nih jadi pionir, cerita dong apa sih yang jadi kehebatan Gitu orang ya. kalau belajar di sana, mandiri di sana? Apa sih yang membuat orang-orang jadi pingin ke sana gitu ya? Apa sih? Beli banyak duit apa? Oke, apa motivasi orang-orang untuk kabur dulu ke Finland gitu? Iya, salah satu ke Finland kan, nggak harus ke Finland. Ya. Soalnya kalau kabur ke Finland tuh nggak main-main sih kabur ya. Kalau kabur itu mau berapa lama? Iya. Tujuannya apa? Itu kan harus jelas. Nah, tadi Om Seno bilang anak-anak muda kan senangnya instan gitu ya. Ini saya mau cepet aja. Jadi kayak asal ngomong, tapi mereka nggak punya dasar pemikiran mau apa gitu. Nanti kalau saya bilang saya seriusin, aku bisa ngajarin mereka untuk kabur. Asik. Tahu caranya untuk kabur? Bocoran halusnya dulu nih, bocoran halusnya. Jadi kayak, tapi harus serius. Jadi nggak cuma kabur dulu yuk gitu, tapi kabur yuk gitu. Kabur untuk selamanya gitu. Jadi untuk jangka panjang. Kalau kabur dulu itu ngabisin duit Om. Duit untuk. Karena kalau kabur dulu itu kan kalau ke Eropa ya, misalnya dia mau turis, itu kan cuma dapat 3 bulan. Paling mentok 3 bulan. Udah visanya mahal, tiketnya mahal, biaya hidup di sana mahal, pulang stres lagi, sama aja ya, sama aja bohong ya. Orang tuanya juga tambah sebel kan, ini anak gue ini cuma mau seneng-seneng doang gitu, foya-foya. Dicap cuma sebagai generasi yang suka traveling doang kan, ikut-ikutan. Tapi kalau mau dia sustainable, jadi kalau saya tuh selalu pikirannya harus punya manfaat jangka panjang. Konkretnya gimana tuh? Saya serius apa anak muda? Beneran kalau misalnya mau kabur tak tolongin, harus lewat jalur sekolah. Oh, lewat jalur sekolah. Jadi studi di Finland, apakah dia masih usia SMP mau masuk SMA, atau SMA mau ngambil S1, atau S1, S2, itu ada jalannya. Kebetulan tahun 2026 mulai ada program SMA dalam bahasa Inggris. Oh tuh, menarik tuh. Ya, jadi untuk adik-adik yang SMP yang SMA udah bahasa Inggris. Tidak harus bahasa Finland kan berarti ya. Persiapan kalau misalnya mau SMA-nya kabur, nggak mau di sini, bisa di Finland ada program bahasa Inggrisnya. Nanti kalau mau selesai di sini terus mau ngambil S1 di Finlandia, misalnya orang tua kurang mampu, tapi pengen ke luar negeri gitu ya Om ya. Banyak beasiswa. Asal kita pintar, ijazah harus bagus, lulus SMA dengan ijazah bagus. Lalu ada IELTS ya. IELTS. Saya tergantung universitas masing-masing berapa levelnya gitu. Nanti itu harus saya tanya-tanya lagi. Jadi hari ini kita nggak terlalu detail. Cuman harus siapkan bahasa Inggrisnya jelas dan IELTS 7 atau 8 atau 6 gitu ya, maka 7, 8 atau 9 ya? 7 atau 8. Oh, nah itu Om Jani malah tahu ya. Aku belum tahu Om, jadi mesti ngecek ke beberapa universitas, dan ada universitas yang University of Applied Sciences itu mungkin standarnya agak rendah ya. Jadi mereka bisa terima mungkin 6,5 kali, gue nggak ngerti ya, setengah lagi. Nah itu plus juga dia bisa langsung ke website dari universitas itu sendiri. Dia masukin aja, jadi modalnya nekat. Jadi satu modal bahasa Inggris, serius, nekat bahasa Inggris, nongkrongin komputer, laptop, daripada dia gadget TikTok nggak jelas. Mendingan riset cuma universitas di Finlandia yang menyediakan beasiswa. Langsung hubungin mereka langsung tanpa agen. Tanpa agen mereka bisa menawarkan tuition fee free. Oh free? Wah asik dong ya. Kalau misalnya dia student asing, bayar kan biasa mahal ya. Tapi semahal-mahalnya Finlandia jauh lebih murah daripada dibandingkan Australia atau Amerika gitu. Karena memang itu segi daya tariknya dari less expensive. Terus sudah gitu di sana juga fasilitas untuk student jauh lebih bagus. Jadi kalau jadi student happy banget lah di sana. Happy banget.
Bisa ada gambaran nggak, Met? Sorry, ini tanyaan mendadak karena mungkin butuh data Boleh, statistik. Berapa semurah apa Oke. biaya sekolah di sana? Kemarin juga ada yang nanya, ada temanku juga yang mau kirim anaknya ke sana. Dalam rupiah deh. Kita udah hitung-hitung seapes-apesnya gitu ya, seminimum mungkin itu harus 1.000 euro sebulan. 1.000 euro Iya, sebulan. karena sewa apartemen student aja udah mahal. 600 lah yang layak ya. Jadi kalau apartemen student itu layak itu artinya dia punya kamar mandi, ada akses bersih ke kamar mandi dan mungkin private sama dapur dan juga dekat dengan public transport. Jadi standarnya 600 euro. Lalu plus makannya 200 euro plus public transport 100 euro dan internet dan segala. Total 1.000 euro. 1.000 per bulan ya. Iya, terus tapi kalau dia sekali lagi kalau dia dari keluarga tidak mampu, ada kemungkinan dia tidak bisa memenuhi persyaratan yang jumlah uang di bank. Itu kan untuk masuk ke Finlandia harus ada, ya saya lupa deh, how much money you have to have in your bank account in order to be able to study there, ya, and live there. Itu kalau orang tidak mampu bisa juga satu lagi beasiswa. Beasiswa. Jadi bisa double beasiswa, satu LPDP ambil untuk tuition fee-nya, satu university tersebut untuk living cost-nya. Ada satu case di mana satu anak itu mendapatkan 2 beasiswa, karena dia pakai jalur itu dan itu legal, it's okay, boleh. Jadi artinya boleh dikatakan nggak perlu uang sama sekali sebetulnya. Kayak penting. That's true. So you can actually start from zero budget. So just have to find the sponsor yourself. Sponsornya ya. So teman-teman kalau nanti butuh bantuan, butuh support, butuh informasi, nanya-nanya aja. Mbak atau enaknya Mbak atau Tante? Tante lah, Tante ya. Ini anak-anakku kan. My children. Kontak Tante Meti. Nah, yang juga pengen kabur aja dulu nih teman-teman anak muda kita, nggak cuman pengen sekolah. Kalau pengen jebrut kerja gitu saja gampang nggak? Wah ya nggak bisa orang sekarang. Wah itu nanti. Bukannya pengalaman Meti dapat kerja di sana? Jadi untuk bekerja di sana harus sudah ada job agreement dari sini. Oh, job agreement di sini. Iya, jadi sebelum berangkat ke sana udah pegang kontrak kerja. Iya. Kalau datang ke sana nyari kerjaan, nggak bakal bisa karena visanya bukan visa kerja, visanya visa turis, bakal ditolak sama imigrasi. Iya. Kalau ada kerja, jadi kerjanya gelap. Oh, ini situasinya beda dengan Tante Meti zaman dulu ya kan? Dulu sana berangkat belum bekerja di sana. Dulu kan aku kan nikah ya, nikah dengan orang Finland. Jadi saya masuk ke Finlandia udah dapat visa tinggal, yang termasuk juga di dalamnya visa kerja. Boleh kerja ya. Jadi saya instead of working waktu itu, saya langsung bikin company kan. Jadi saya sebagai entrepreneur. Iya. Ada tips berarti teman-teman, kalau mau langsung kerja, menikahlah dengan orang Finland kan? Boleh juga. Cari di online banyak tuh. Kan shortcut aja anak sekarang. Sekarang kan maunya instan ya. Karena benar itu aku setuju banget sama secara positif kan. Tapi cari yang baik-baik. Cari baik-baik. Semua orang Finland kan baik. Banyak juga orang Finland yang kita nggak tahu ya. Mungkin dia suka jadi mabok gitu ya. Udah sampai di sana tahu-tahu dia pemabok gitu. Pokoknya harus cari orang yang baik-baik. Yang kira-kira seumur juga. Baik. Ngobrol-ngobrol kabur dulu ajanya segini aja dulu ya. Nanti kalau detail teman-teman mau boleh. bisa aja mereka ketik di YouTube kita. Nanti saya coba kontak ke Tante Meti kan. Jadi sekedar message aja untuk adik-adik kalau mau kabur dulu pikir matang-matang berapa uang ada di bank. Mau kaburnya kemana? Ke Australia susah juga. Eropa sekarang lagi susah. Maaf aku tambahin lagi. Boleh. Apalagi Finlandia sekarang terus terang sedang menjadi negara Eropa yang paling terburuk performa ekonominya di Uni Eropa. Oh, Finland. Jadi pengangguran sedang tinggi, 9,4%, gara-gara perang, ya kan, sehingga tuh ambruk perekonomiannya. Jadi banyak PHK, boro-boro kita mau nyari kerja ya. Bisnis aja. Dan bisnis pun nggak perlu modal. Kalau punya very good business idea yang tech oriented, cari partner startup di sana itu gampang. Jadi adik-adik kayaknya harus pada pinter nih ya Om ya. Iya, lebih gesit, cerdas. Business oriented ya. Oke. Itu pesan ya dari Tante Meti yang udah pengalaman. Oke, segini aja dulu Tante Meti ngobrol kita tentang kabur aja dulu. Iya deh, silakan. Sobat Channel semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di Finlandia.